Ramadan berkaitan dengan puasa. Dan makna terpenting dari puasa adalah pengendalian diri. Siang hari, air itu halal. Air satnya halal. Tapi siang kita kendalikan. Jangan dulu. Kenapa? Belum waktunya. Istri halal, sudah hijab kamu. Tapi siang, jangan dulu. Tunggu maghrib. Malam, suami istri. Malam halal. Ada yang datang tanya sama saya, Ustaz, malam halal Ustaz? Halal, boleh Ji. Masa Ustaz? Iya, siang yang tidak boleh. Dia bilang, Ustaz, saya 3 tahun mana malam tidak tahu. Dia bilang, kadongok kok. Makanya belajar kok. Nah, saudaraku, pengendalian diri. 1. Makna puasa, pengendalian diri. Kalau ada orang puasa tidak mampu mengendalikan dirinya, sesungguhnya dia hanya sekedar melepaskan kewajibannya. Maka orang-orang yang berhasil puasanya, insya Allah akhlaknya baik. 2. Makna puasa adalah tenggang rasa, kepedulian. Artinya apa? Coba lihat orang puasa, Pak. Biar kasak bagaimana, biasanya ada jamnya dia loyo. Ada temanku jago fitness, kasak kita wap. Mana otot-otot semua sini. Baru jam 10 loyo. Karena terbiasa makan telur kalau pagi. Jam 11 pan lagi. Jam duhur setengah mati. Jam 1 nak lihat jamnya. Masih 4 jam. Nggak tahan nih. Masuk kamar dia asan sendiri. Dia bilang tak kalah Ustaz. Asam sekarang deh sama jasa maghrib. Kuat badannya. Saudaraku, kita yang berpuasa, pegawai Bank Mandiri, lapar tak baru maghrib, baru subuh sampai maghrib. Berapa banyak saudara-saudara tak di luar, laparnya bukan cuma Ramadan, bukan cuma dari subuh sampai maghrib, kadangkala hampir 24 jam dia lapar. Allah ingin berikan pesan kepada kita, saat laparmu tidak seberapa, itu ada saudaramu yang jauh lebih menderita hidupnya. Maka orang yang berhasil puasanya, dia rajin bersedekah. Ibu-ibu nih, yang sudah dekat-dekat pensiun, coba emas berlian yang ada di badan tak, emas kacincing, mutiara. Kalau meninggal ki bu, siapa pakai ki? Anak. Siapa? Istri kedua. Sami pasti kawin lagi suamino. Iya toh? Nah bilang tegana. Nah ada ibu-ibu nah bilang Ustaz jelek nasibnya itu tetanggaku. Kenapa lagi bu? Nah bilang masa itu Ustaz baru 3 bulan istrinya meninggal, belum pikirin kubur, nah kawin misede. Aku bilang ibu, jangankan itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin nih. Nah dengarlah mama Nece ini ceramahku. Dia bilang Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kak kawin ki lagi juga Ustaz. Aku bilang sini ki sayang, duduk di sini sayang. Ku peluk-peluk mi. Kenapa istriku? Sibuk nah ini ya pacola-calana ngasih. Aku peluk lah baru ku bilang sayangku, dengar ki baik-baik jangankan kita meninggal, masih hidup ki saja nah berpikiran masa lalu mau kawin lagi, apalagi kalau mati maki. Maka ibu-ibu sedekahlah daripada nambah istri kedua, sedekah. Miskin kau Ustaz, itu nah kita miskin karena selalu ki berpikir miskin tidak mau sedekah. Coba maki bayangkan, saya ajak ki berpikir realita, buktikan secara nyata itu firman Allah. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, saya ganti 700 kali lipat. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wah punah caleg, begitu mau dipilih, nah bagi-bagi kartu mana. Pilih saya, sama-sama kita dari Bank Mandiri. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP nah. Terbagi mi konsentrasi kah? Bisa kan sebentar pilih bagi itu. Iya kak, bukan misalnya lihat ini orang kau mina lihat. Sebentar pilih, sebentar pilih.
Ya, sebentar, Pi, sebentar, Pi. 5 menit saya kasih waktu nanti. Kayak itu ndak lari gitu. Toh? Tapi Ustadz Dasat, untung sekali kau udah apakah hari ini. Toh nggak bos? Toh betul sekali saya, betul ini. Sekarang orang saya difitnah. Ustadz sekarang susah dihubungi. Bukan susah dihubungi, memang padat nih jadwal. Waktuku belum viral di Makassar jak tak putar-putar bos. Sekarang viral mah. Bayangkan penontonku di YouTube sekarang lebih 220 juta. Bukan bilang kita memang banyak konser. Memang saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Nah, ayo kita lanjut yang kedua. Saudaraku punya kepedulian. Ada saudara, belum tentu saudara rezekinya. Beberapa hari yang lalu saya diundang ceramah di sekolah internasional, sekolah orang-orang kaya yang baru masuk bayar 300 juta, uang bulanannya 15 juta. Kalau pegawai Bank Mandiri kok dalam iki ngambil semua gaji itu buaya sekolahnya. Lihat nih ke orang kaya kan kelihatan dari casingnya. Masya Allah. Saya bilang siapa yang mau jadi relawan? Naik 1. Kamu dek berapa bersaudara? Bapakmu 5. Apa-apa kerjanya bapakmu? Bapakku disebutlah. Orang terkenal memang. Yang 5, ada tukang kebun. Bahkan ada disebut 1 penjaga di mall. Saya bilang, demi Allah itu bapakmu satu rahim. Satu orang tua sama ibu bapaknya, sama rumahnya, sama dia kasih makan orang tuanya. Tapi rezekinya tidak sepupu, tidak saudara. Maka ketika Ramadan begini, lihat saudaramu. Bantu saudaramu. Itu tujuannya kenapa kita bersilaturahim. Datangi, jangan cuma video call. Datang ke rumahnya. Kenapa? Bisa jadi kita sepupu dan saudara, bisa jadi kita satu kandung, tapi rezeki kita berbeda-beda. Jangan buat saudaramu Ramadan ini susah kasihan makan. Maka lihat saudara-saudara kita, ada yang susah, bantu. Saudara kak Ustaz, lebih utama memang bantu saudara. Sama-sama saudara Ustaz, satu pakai pelat talang, satu rajin sembahyang. Utamakan yang rajin sholatnya. Apakah bahasa Indonesia itu pakai pelat talang? Kalau di kampungku Pare-Pare dan sekitarnya Pabote, pakai pelat talang, barangkali di penenggelam kapal. Ayo saudara, Ramadan ini bikin list, target. List apa? Ramadan kali ini saya harus sedekah 5 juta. Ramadan kali ini saya harus sedekah 10 juta. Begitu kau pisahkan uangmu 10 juta, itu setan nagoda mau kau. Cangko, bisa beli baju ini, bisa baju baru. Padahal begitu kau belanjakan yang 10 juta, tunggu Allah ganti 700 kali lipat. Sedekah saudara. Mobil, rumah yang masih dicicil, mobil yang masih dicicil, tabungan yang ada di bank, demi Allah bukan kita yang punya Pak. 3 aja yang kita punya kata Nabi. 1 yang habis kamu makan. 2 yang hancur kamu pakai. 3 yang telah kau sedekahkan. Lain dari itu bukan kita punya. Rumah mati mendadak, piko sepeda goes. Untung saya ingat. Kalian yang pagoes, Allah tidak larang. Tapi jangan psycho melanggar syariat. Cowok-cowok sepeda bagus. Saya nak kepas sepeda tonjak. Tapi jantung mau gitu pakai celana yang sempit sekali. Cak dina poe. Ada begitu di Bank Mandiri. Saya doakan kalian Ramadan ini selesai jangan nih bos. Masih mau kah? Cowok ada yang bilang, tidak ada nafsu liya Ustaz. Kenapa kau yakin tidak ada? Bagaimana caramu yakin? Apa kau tidak tahu sekarang banyak laki-laki yang suka begitu? Apa ndak yakin? Lihat-lihat kau.
Apa ndak yakin? Ndak ada perempuan senang lihat itu. Jangan. Kita tahu ajal ndak tahu kapan menjemput. Kita kan mau kita wafat dalam keadaan baik. Maka kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita berdoa dalam keadaan baik. Bagaimana Mik itu kalau kelihatannya pahamu? Itu? Tiba-tiba kau nak serangan jantung? Atau nak serempet ke mobil? Pak, masuk kepalamu di mobil? Kamu mati dalam keadaan berpakaian kelihatan aurat. Oke lah kau tidak dikena mobil. Tapi berapa yang kita lihat di medsos meninggal gara-gara goes, serangan jantung. Apa kamu tidak ngeri meninggalmu dalam keadaan kau pamer aurat? Laki-laki aja tidak baik dilihat, apalagi perempuan. Allah tidak larang kalian sepeda, tidak dilarang, silahkan. Tapi itu harus, siapa yang bilang harus? Harus bede Ustaz. Bede. Siapa bede? Jangan ketawa, serius ini orang. Kayak itu biasa pas sepeda, bukan karena mau sepeda olahraga, tapi karena ada yang mau pamer. Sudah saya beli helm baru, pergi saya sepeda. 3 hari berhenti bisa deh. Sudah beli kaos kaki, pergi misalnya sepeda. Allah tidak larang, pakai mak itu sepedamu yang harga tak 200 juta, pakai nih. Tapi jangan melanggar syariah. Apalagi kita yang perempuan. Nah bilang harus, siapa bilang harus? Yang kita dengar harusnya itu agama. Saya sepeda bos, lihat itu di IG ku, sepeda tonjak. Yang itu yang bilang supaya ini ada gabusnya. Saya pakai dulu itu yang sempit, baru saya kasih ke di luar yang longgar. Siapa yang larang? Tidak ada toh. Pakai itu yang sempit di dalam supaya dibilang ototnya supaya beda. Pakai itu di dalam, baru kasih longgar itu di luar. Atau pakai baju yang panjang ke bawah. Tidak ada dosanya itu. Dan bilang harus. Memangnya masuk. Begitu kau lewat, nah kau tidak pakai begitu, nah tangkap kau polisi lalu lintas. Harus pakai yang sempit. Yang harus itu pakai SIM. Pakai STNK. Kalau tidak, dipakai. Kenapa? Karena kalau kau tidak pakai, nah jakal kau polisi. Pakai sempit, pakai longgar, siapa yang jakal kau? Boleh, tapi orang Islam, apalagi yang berpuasa, dia mampu pengendalian dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Ya, bersedekah. Kembali lagi poin kedua, sedekah. Sedekahnya cleaning service, 5 bungkus nasi, bisa jauh lebih mulia daripada sedekahnya kepala cabang. Kenapa? Cleaning service 5 bungkus asli duitnya. Asli duitnya. 100 dos kepala cabang bisa jadi warna pendor. Dan sedekahlah. Saudaraku, tidak enak didengar tapi harus saya kasih tahu. Ada semua masjid di komplek di Rumata. Kan ada itu masjid, lamu-lamuan mi kudungnya. Coklat bukan, hitam bukan, putih bukan. Ya sudahlah. Sudah gajian, dapat bonus, singgah di imam. Singgah di pasar. Toko-toko. 150.000 kudung, cantik nih. Ambil kau 2. Yang 2 itulah yang tolak bala kamu. Tadinya anaknya mau kena ganja. Tadinya anaknya mau tabrakan. Tadinya anaknya mau berzina. Karena dia tolak bala itu, akhirnya tertutup dan terhindar dari bencana rumah tangganya. Tolak bala. Kuduk 300.000 ji. Sendal dari toilet ke pintu masjid. Biasa orang mana jalan? Kan tidak ada sendal. Repot nalak. Iya toh? Sudah kau beli mi sandal jepit 15.000 ji bos, satu pasang. Beli kau 10 orang pakai beribadah. Jangankan sendal, menyingkirkan duri saja di jalan itu sudah ibadah, sudah kebaikan, sedekah. Jangankan menyingkirkan duri, masih bekerja orang bos, masih diangkat kaki. Senyum, sedekah. Apa susahnya itu senyum? Sedikit di pergerakannya. Jadi mi sedekah itu.
Itu hebatnya itu sedekah senyum. Biar orang tidak baku kenal, Pak. Begitu kita kenal. Langsung dong itu senyum. Tidak ada bilang, kenapa aku senyum? Itulah hebatnya itu sedekahnya itu. Jantung mentang-mentang sedekah itu senyum, maka senyum aku terus. Mana tiang listrik nu senyum itu? Mak lain makun tu iya. Ayo. Ustaz, kenapa itu di susana anuku perekonomian susana ini kodong hidupku. Pikir kau beda, berapa gajimu kau sedekahkan selama kau jadi pegawai Bank Mandiri? Berapa banyak kau belikan kuota daripada sedekah? Itu mau saja. Kalau hidupmu susah, rumah tanggamu selalu berantakan, istrimu lebih baik namamu dulu waktu ku pacaran, Ustaz. Kenapa sekarang la ilaha illallah kasar namamu? Sudah, kalau ada begitu baik waktu dulu, waktu kuliah sopan, sama-sama di fakultas ekonomi, baiknya mamu. Kenapa sekarang kasar? Coba bayangkan, berapa kali kau niatkan sedekah untuk tolak bala kebaikan istrimu? Coba pikir. Tidak mungkin Allah itu kasih beban hidup kita kalau kita rajin sedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Kenapa ya anakku susah sekali dinasehati, Ustaz? Susah diajak sholat, susah diajar ngaji. Tidak pernah disedekahkan untuk dia. Sedekah, Pak. Bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang senang, orang pelit. Nah bilang di kampungku, kikirigalap paku jambatan. Sekke. Tanya maki, mau kita tetangga yang sekke atau dermawan? Dermawan tuh, mau yang kepala cabang dermawan atau sekke? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang jangan kopi rumah anak sekke ki. Padahal dia juga sekke. Itu jelek, itu sifat sekke. Sedekah.